warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Alkani Nisa, dan rekan-rekan saya. Saya Seni Siti Nurpadila. Saya Julia Lestari. Saya Lita Diandra Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Medang Kamulan. Selamat menyaksikan. Letak dan asal-usul Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan Hindu beraliran sebelah yang ada di Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Sanjaya, yaitu Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Letak Kerajaan Medang Kamulan berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Muara Sungai Berantas. Empu Sindok adalah pendiri Kerajaan Medang Kamulan sekaligus pendiri dinasti Isyana yang menurunkan Raja-Raja Medang. Empu Sindok memerintah pada tahun 929 Masehi sampai 949 Masehi, merupakan raja pertama yang memerintah selama 20 tahun. Empu Sindok bergelar Sri Maharaja, Raka, Ihino, Sri Isyana, Wikrama, dan Mangkunagadewa. Dalam masa pemerintahannya, Empu Sindok dibantu oleh permaisurinya yang bernama Sri Wadani Pupin. Pada tahun 929 Masehi, Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, sehingga Jawa Tengah tidak layak huni. Kekuasaan dia jalani dengan penuh rasa adil dan bijaksana. Empu Sindok membangun bendungan tanggul untuk perairan. Empu Sindok juga melelang rakyatnya untuk mancing di siang hari guna pelestarian sumber daya alam. Empu Sindok juga memperhatikan perubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Samyutta Mahayanika. Kehidupan masyarakat pada saat Kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki, dari mulai keluarga raja, bangsawan atau birokrat, sampai rakyat kecil seperti petani, pedagang, dan nelayan. Perekonomian mereka terfokus pada perdagangan dan pelayaran. Barang yang dijual puluhan pun seperti pakaian, beras, daging, dan kayu. Di suatu daerah, pajak-pajak dibebaskan agar dapat memelihara bangunan kecil. Daerah ini biasanya disebut dengan desa perbukitan atau simak. Raja-raja yang memerintah memberikan perhatian bagi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Misalnya, kebijakan Raja Irlanda yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Pada era kepemimpinannya, dia memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh untuk melakukan perdagangan. Dia juga memberikan hak-hak istimewa untuk pelabuhan Kembang Putih Tuban. Hubungan Medang dan Mataram kuno. Kerajaan Medang dan Kerajaan Mataram kuno sebenarnya merujuk pada kerajaan yang sama, hanya berbeda dalam penyebutannya. Nama Medang merupakan nama asli dari kerajaan ini yang tercantum dalam prosesnya, sedangkan Mataram kuno adalah istilah yang digunakan oleh sejarawan untuk membedakannya dari Mataram Selatan. Kerajaan ini awalnya terpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga abad ke-10 dan dipimpin oleh bangsa Sanjaya dan bangsa Sanjaya. Peninggalannya yaitu antara lain Surat-Surat dari Candi Prambanan. Pada tahun 929 Masehi, Empu Sindok memindahkan pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat bencana alam, yaitu kebesaran gunung berapi, serta adanya ancaman serangan dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini tetap disebut Medang dan dipimpin oleh dinasti Isyana yang didirikan oleh Empu Sindok. Jadi, hubungan antara Medang dan Mataram kuno sangatlah erat karena Medang adalah nama asli kerajaan ini dan Mataram kuno adalah sebutan modern untuk kerajaan yang sama. Peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah mahakarya terbesar dari Kerajaan Medang Kamulan yang berdiri megah sampai saat ini. Candi ini didirikan pada masa pemerintahan Wangsa Srileka pada abad ke-8 hingga ke-9. Candi ini memiliki struktur bangunan
seperti Mandalika bertingkat, melambangkan perjalanan manusia menuju pencerahan ajaran Buddha. Yang kedua, ada Candi Mendut. Candi Mendut adalah tidak jauh dari Candi Borobudur, sekitar 3 km dari arah timur. Candi ini adalah candi Buddha terkecil, namun tak kalah memesona. Candi ini juga peninggalan dari Wangsa Sailendra dan dibangun pada abad ke-9 dengan 3 arca utama, yaitu Buddha Supanyoni, Bodhisattva Avalokitesvara, dan Bodhisattva Panjamani. Selain candi-candi peninggalan kerajaan Medang Kamulan, ada prasasti. Nah, prasasti terbagi menjadi 2 bagian, ada prasasti Kusindok dan prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Kusindok adalah sebuah prasasti batu yang berisi tentang sejarah kerajaan Medang Kamulan pada masa pemerintahan Kusindok. Prasasti ini menjadi sumber informasi penting tentang awal-mula kerajaan ini serta silsilah raja-raja yang pernah berkuasa. Yang kedua ada prasasti Anjuk. Prasasti Anjuk Ladang adalah salah satu peninggalan Medang Kamulan yang dibuat pada masa pemerintahan Kusindok. Sejak tahun 937 Masehi, isi prasasti ini menyebutkan bahwa wilayah Anjuk Ladang diberikan sebagai hadiah kepada penduduk setempat yang telah berjasa dalam pertempuran melawan pasukan Sriwijaya. Kerajaan Medang Kamulan bisa berkembang sebesar ini karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah letak geografis yang strategis. Pusat awalnya berada di Jawa Tengah dekat dengan sungai, lembah Progo, dan Opang. Tanahnya yang subur juga cocok untuk pertanian padi. Setelah pindah ke Jawa Timur, dekat dengan Sungai Berantas, juga subur dan menjadi jalur perdagangan. Yang kedua adalah pertanian padi. Raja-raja Medang aktif membangun bendungan, saluran irigasi, dan sawah berundang. Prasasti Anjuk Ladang menjadi bukti bahwa Empu Sindok mengembangkan irigasi di Jawa Timur. Hasil pertanian yang banyak sehingga ekonomi kuat dan sejahtera. Yang ketiga adalah perdagangan maritim. Medang berada di jalur perdagangan Nusantara. Mereka menjual hasil bumi seperti beras, rempah, dan kayu cendana, dan mengimpor barang dari India, Arab, dan Cina. Pelabuhan di pesisir utara menjadi penghubung. Dan yang keempat adalah stabilitas politik dan dinasti yang kuat. Wangsa Sanjaya di Jawa Tengah dan Wangsa Isyana yang didirikan di Jawa Timur menjaga kekuasaan lama. Pergantian raja yang relatif stabil, jadi pembangunan bisa berjalan. Dan yang terakhir adalah dukungan agama dan kebudayaan. Raja-raja Medang menjadi pelindung agama Hindu dan Buddha. Banyak candi besar yang dibangun seperti Borobudur, Prambanan, dan Sewu. Agama dipakai untuk mempersatukan masyarakat dan meningkatkan wibawa raja. Lalu, apa penyebab runtuhnya kerajaan Medang Kamulan ini? Penyebab utama keruntuhan kerajaan Medang Kamulan ini adalah serangan mendadak dari Raja Wurawari dari Waram pada tahun 1016 Masehi. Serangan ini terjadi ketika istana sedang mengadakan pesta, sehingga kerajaan tidak siap menghadapi serangan dan banyak anggota kerajaan yang tewas terbunuh. Salah satunya adalah Raja Dharmawangsa. Peristiwa ini dikenal sebagai Pralaya Medang. Pada saat itu, Airlangga yang masih menjadi pangeran berhasil melarikan diri dengan pengawalnya yaitu Narathoma ke hutan. Keadaan di Jawa saat itu menjadi kacau dan setelah semuanya stabil, Airlangga berhasil membangun kembali pemerintahan melalui kerajaan Kahuripan dan mempersatukan wilayah yang sebelumnya terpecah. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, sekitar tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga dihadapkan dengan dilema karena kedua putranya yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanci Garasakan berebut tahta. Kemudian Airlangga meminta bantuan dari pendeta sakti
yang bernama Tuku Barada untuk membelah kerajaan menjadi dua, yaitu yang pertama Kerajaan Bengkala ibu kota Kalimantan dan yang kedua yaitu Kerajaan Panjalu atau ibu kota di Dhaka. Pemisahan wilayah ini dilakukan agar tidak terjadi perebutan kekuasaan antara kedua putranya yang sama-sama ingin menjadi raja. Pemecahan wilayah ini juga secara resmi menandai akhir dari riwayat utuh Kerajaan Medang Kamulan. Hey, are you still there? Good.